Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku sekalian, pada pertemuan ini saya ingin mengajak kita sama-sama bertafakkur sebentar, bertadabbur sebentar tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita lihat kalimatnya singkat tapi Masya Allah ada makna besar, ada peringatan besar di dalamnya buat kita. Saya ingin kita sama-sama melihat kalimat di dalam Al-Quran yang berbunyi wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Kata ini sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat. Di antaranya misalnya di juz 15, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan di ayat-ayat yang lainnya juga sama. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, kata wabil walidaini ihsana selalu erat kaitannya, selalu dekat sekali dengan kata ibadah menyembah kepada Allah. Setelah itu pasti ada lafaz wabil walidaini ihsana. Ini mengajarkan kita akan pentingnya yang namanya berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena siapapun kita saat ini, bagaimanapun tingginya jabatan kita, bagaimanapun mulianya kedudukan kita di tengah masyarakat, maka satu kata, satu hal yang tidak boleh dilupakan, kita ini dulu pernah ada orang tua. Kita berada saat ini seperti sekarang ini, lahir ke dunia menjadi sehat, semua berkat daripada pengorbanan orang tua. Ibu yang telah mengandung kita, melahirkan kita dengan penuh penderitaan. Demikian juga dengan ayah kita yang banyak berkorban mencarikan kita sesuap nasi. Masya Allah, kita tidak boleh melupakan itu, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, melalui video ini saya ngajak kita, mari berbakti, mari berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita ada rezeki, maka janganlah malu berbagi dengan kedua orang tua. Jangan malu, jangan pelit, berbagilah dengan orang tua. Kemudian Nabi SAW pun mengajarkan kita, saking pentingnya berbakti, taat kepada kedua orang tua, maka Nabi menggolongkan yang namanya durhaka kepada kedua orang tua sebagai bagian daripada diantara dosa-dosa besar. Allahu Akbar, na'udzubillah. Semoga kita tidak menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian saudaraku sekalian, dari kisah-kisah zaman dahulu, Masya Allah, sampai sekarang pun banyak kisah-kisah yang memperingatkan kita bagaimana pentingnya yang namanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Nabi Musa alaihissalam pernah memohon kepada Allah agar ditunjukkan siapa yang akan menjadi temannya dalam surga nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan jawaban, di mana jawaban tersebut Nabi Musa diperintahkan mendatangi suatu tempat. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangi tempat tersebut, menjumpai seseorang yang berdasarkan petunjuk Allah tersebut, maka didapati ternyata orang itu adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Demikian juga misalnya ada cerita maling kundang, Masya Allah, maling kundang yang ketika dia masih miskin, dia taat berbakti kepada kedua orang tua. Akan tetapi ketika dia sudah menjadi kaya sebab pergi bekerja, meninggalkan kedua orang tua,
maka kekayaannya telah menjadikan dia lupa dengan orang tuanya. Sehingga ketika pulang ke kampungnya, kemudian dia tidak mau mengakui ibunya sama sekali karena malu di hadapan istrinya. Masya Allah, betapa sakit, betapa terhinanya rasa ibunya saat itu karena anaknya sendiri tidak mau mengakuinya. Maka kekecewaan yang luar biasa itu menyebabkan dia menyampaikan keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata begitu dia mengeluh kepada Allah, Allah dengar doanya, mustajab langsung seketika itu. Bagaimana maling kundang dengan semua rombongannya yang berada dalam kapal laut tersebut, Allah bolak-balik di tengah laut. Bahkan kita sekarang dengar bagaimana ada patung bersujud, orang katakan itu adalah maling kundang. Masya Allah, semoga kita ini tidak menjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ingatlah selalu orang tua, ingatlah selalu ayah dan ibunda, orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.